Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Doyan Dongeng. Jumpa lagi bersama kami bertiga. Ada Ayah, ada Sabi, dan ada Kakak. Malam ini kita akan bercerita spesial daerah. Apa itu? Kita akan bawain cerita dari Sumatera Utara. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ayah malam ini bakal dongengin kalian, Bunda, Ayah yang juga nonton YouTube ini. Jangan lupa di subscribe and like dan share ya, jangan lupa. Dongeng rakyat Sumatera Utara yang terkenal adalah Danau Toba. Kita mulai saja ya dongengnya. Pada zaman dahulu, ada seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, kadang laki-laki itu pergi memancing ikan ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap kali dia memancing, mudah saja ikan didapatnya karena sungainya jernih dan memang banyak ikannya ternyata. Lalu hasil pancingannya dia masak untuk dimakan. Siapa yang suka ikan? Teman-teman suka ikan nggak? Suka dong. Pada suatu sore setelah pulang dari ladang, laki-laki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tidak berapa lama, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancingnya. Hati petani itu menjadi gembira karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang sangat besar. Setelah beberapa lama dia biarkan pancingnya ditarik ke sana kemari, barulah pancing itu ditariknya perlahan-lahan. Ini tarik pancingnya. Jika pancing itu disentakannya, tampak seekor ikan besar tergantung dan tergelepar-gelepar. Mancing nih, bayangin kalian lagi mancing, ini pancingannya ceritanya. Angkat, ikannya pasti menggelepar-gelepar, gitu. Ujung tali pancingnya dengan cepat ikan itu ditarik ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira, mata pancing dia lepas dari mulut ikan dan tersenyum hehehe sambil membayangkan betapa enaknya jika nanti daging ini digoreng atau dipanggang. Ketika dia meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja atau sore. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingannya ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Pada saat lelaki itu tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada ternyata di dapur. Tetapi di tempat ikan itu tadi diletakkan tanpa terhampar beberapa keping uang emas. Lelaki itu segera membawa keping uang emas itu dalam kamar. Ketika laki-laki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirat. Di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan cantik dengan rambut panjang terurai kayak kakak ya. Laki-laki itu menjadi sangat terpesona karena melihat wajah perempuan yang berdiri di hadapannya. Luar biasa cantiknya. Terkejut karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampu dinyalakan. Setelah laki-laki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu
ke dapur karena dia hendak memasak. Mengajaknya ke dapur karena hendak memasak nasi untuk mereka. Sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi didapat laki-laki itu ketika memancing di sungai. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak di dapur itu adalah penjelmaan fisiknya. Setelah beberapa minggu, perempuan cantik itu tinggal serumah bersama laki-laki itu. Pada suatu hari, laki-laki itu melamar perempuan tersebut untuk jadi istrinya. Perempuan itu bersedia menerima lamarannya dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah laki-laki itu bersumpah demikian, maka mereka menikah. Tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya dan mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, anak itu disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun, sering kali dia menolak mengerjakan tugas itu, sehingga terpaksa ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Tapi dia menolak lagi karena terus dipaksa ibunya. Dengan kesal pergilah dia mengantarkan nasi. Akhirnya dia walaupun dia marah, kesel, dia mau tuh disuruh si Samosir itu. Di tengah jalan sebagian besar nasi dan lauk-lauknya dia makan. Aduh, anaknya durhaka sekali ya. Dimakan di tengah jalan. Tibanya di ladang, sisa nasi itu yang hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya. Saat menerimanya, ayah sudah merasa sangat lapar karena nasinya terlambat sekali datang. Oleh karena itu, maka si ayah jadi sangat marah ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya adalah sisa-sisa. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan nasi itu. Kesabaran si ayah jadi hilang dan dia pukul anaknya sambil mengatakan, "Anak yang tak bisa diajar nih, tidak tahu diuntung, dasar keturunan perempuan ikan." Dia ngomong begitu sambil menangis. Anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya dia adukan bahwa dia dipukul ayahnya. Semua kata-katanya diceritakan kepada ibunya. Bagaimana nih? Mendengar cerita anaknya tadi, si ibu sedih. Terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan kata-kata cercaan yang diucapkan pada anaknya itu. Si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya dan dia berlari menuju bukit dan mendakinya. Ketika tampak oleh si ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon yang dipanjatnya. Dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka. Ketika dia tiba di tepi sungai itu, ketika mereka tiba di sungai itu, kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Petir. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Ibunya jadi ikan besar lagi. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba, si petani yang tadi ayahnya, menyelamatkan diri. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Dan kemudian hari dinamakan orang-orang di sekitar situ
Danau Toba. Sedang pulau kecil yang di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Oh gitu ceritanya. Cerita rakyat dari Sumatera Utara tentang asal muasal kejadian Danau Toba. Mengerti? Hikmah yang diambil adalah kita jangan sampai melanggar sumpah yang sudah kita janji sama orang. Terus kita sebagai anak jangan durhaka kepada kedua orang tua yang nanti berakibat fatal. Yang tadinya sawah ladang jadi banjir, jadi danau. Gitu sih teman-teman semua. Kira-kira cerita malam ini seru nggak ya? Seru dong ya, karena kita jadi tahu kalau di daerah-daerah itu banyak sekali cerita-cerita, dongeng-dongeng yang perlu kalian ketahui. Rasanya udah malam ya, saatnya kita bobo dan besok beraktivitas lagi. Yang sekolah jangan malas, yang kerja ayah bunda jangan sampai kesiangan. Dan akhirnya kita bertiga salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.